Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang apa itu jurnal ilmiah. Kami beranggotakan Salbia Siregar, Nurul Amelia, Raihan Nahriza Zairi, Nur Sofia, dan Siti Nurhalijah. Berikut penjelasannya. Pengertian jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah adalah sebuah publikasi yang diterbitkan secara berkala oleh suatu organisasi, profesi, atau institusi akademik yang memuat artikel-artikel yang merupakan produk pemikiran ilmiah secara empiris, atau artikel hasil penelitian, maupun secara logis atau artikel hasil pemikiran dalam bidang ilmu tertentu. Sering pula disebut dengan jurnal akademik. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai scientific journal atau academic journal. Jurnal akademik dapat dideskripsikan sebagai kumpulan artikel ilmiah yang dipublikasikan secara reguler dalam rangka mendiseminasi hasil penelitian. Perkenalkan, nama saya Salbia Siregar. Di sini saya akan membahas mengenai macam-macam jurnal ilmiah. Beberapa macam jurnal ilmiah ini ternyata tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum. Yang pertama, jurnal penelitian. Ciri umumnya adalah jelas dan fokus, prosedur penelitian yang rinci, prosedur harus teliti, laporan lengkap dan sistematis, analisis tepat, kesimpulan dan saran berasal dari sumber bukan pribadi, peneliti berintegritas. 2. Jurnal nasional. Ciri umumnya adalah harus memenuhi kaidah keilmuan, memiliki ISSN atau International Standard Serial Number, memiliki terbitan versi online, dikelola secara profesional, bertujuan menampung hasil penelitian dalam disiplin ilmu tertentu, ditujukan bagi masyarakat dunia, diterbitkan lembaga yang mumpuni. Saya Raihan Nahriza Zairi akan melanjutkan pembahasan tentang macam-macam jurnal ilmiah. 3. Jurnal internasional. Ciri umumnya adalah 1. Artikel ditulis dengan kaidah ilmu dan etika keilmuan. 2. Memiliki ISSN. 3. Ditulis dengan bahasa resmi atau bahasa resmi PBB. 4. Memiliki terbitan versi online. 5. Dewan redaksi berasal dari minimal 4 negara. 6. Artikel yang ditulis dari penulis beda negara, minimal 2 negara. 7. Terindeksi database atau indeks internasional. 4. Jurnal lokal. Jurnal lokal ialah editor dan penulis keseluruhan atau sebagian besar dari institusi yang sama dan juga tidak memiliki ciri-ciri khusus. 5. Jurnal online. Jurnal online adalah jurnal ilmiah atau majalah intelektual yang dapat diakses melalui transmisi elektronik. 6. Jurnal cetak. Jurnal cetak merupakan salah satu macam jurnal yang ditulis oleh seorang atau kumpulan peneliti dan lantas disebarluaskan melalui media cetak. Saya Nur Amelia akan menjelaskan bagian-bagian jurnal. Yang pertama ada judul. Setiap jurnal ilmiah harus memiliki judul yang jelas. Dengan membaca judul akan memudahkan pembaca mengetahui inti jurnal tanpa harus membaca keseluruhan dari jurnal tersebut. Judul tidak boleh memiliki makna ganda. Disarankan tidak boleh lebih dari 12 kata jurnal berbahasa Indonesia dan lebih dari 10 kata jurnal berbahasa Inggris. Judul ditulis di tengah atas halaman menggunakan huruf kapital dan dicetak tebal. Yang kedua ada nama. Ini biasanya digunakan oleh penulis, nama pembimbing, nama lembaga, contohnya nama prodi, fakultas, dan universitas. Serta dianjurkan menyertakan alamat dan email. Dan yang ketiga ada abstrak. Abstrak berbeda dengan ringkasan. Bagian abstrak dalam jurnal ilmiah berfungsi untuk mencerna secara singkat isi jurnal. Abstrak di sini dimaksudkan untuk menjadi penjelasan tanpa pengacu pada jurnal. Bagian abstrak harus menjadikan sekitar 250 kata yang merangkum tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Jangan gunakan singkatan atau kutipan abstrak. Pada abstrak harus berdiri sendiri tanpa catatan kaki. Abstrak ini biasanya ditulis terakhir. Cara mudah untuk menulis abstrak adalah mengutip poin-poin paling penting di setiap bagian jurnal. Yang keempat ada kata kunci. Kata kunci sebanyak 3-5 kata diambil dari inti yang akan dibahas dalam penelitian. Yang kelima ada pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang mengapa penelitian dilakukan, uraian permasalahan yang akan diteliti, dikaitkan dengan teori, dan diakhiri dengan tujuan dilaksanakannya penelitian tersebut.
Biasanya, penulisan diketik dengan 2 spasi, kurang lebih 4-6 halaman. Dan yang keenam ada metode penelitian. Bagian ini menjelaskan ketika percobaan telah dilakukan, penelitian menjelaskan desain percobaan, peralatan, metode pengumpulan data, dan jenis pengendalian. Jika percobaan dilakukan di alam, maka penulis menggambarkan daerah penelitian, lokasi, dan juga menjelaskan pekerjaan yang dilakukan. Aturan umum yang perlu diingat adalah bagian ini harus memaparkan secara rinci dan jelas sehingga pembaca memiliki pengetahuan dan teknik dasar atau pempublikasian. Penulisan metode diketik dengan 2 spasi dan kurang lebih 1 halaman. Saya Nur Sophia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari jurnal, yaitu yang bagian ke-7. 7. Pembahasan atau hasil. Pembahasan dapat dibagi dalam beberapa subbagian. Diketik dalam 2 spasi. Penulisan kurang lebih 4-6 halaman. Dalam pembahasan membandingkan hasil penelitian dengan model atau teori yang diacu dan menghubungkan hasil penelitian Anda dan penelitian sebelumnya dengan menunjukkan persamaan dan membahas perbedaannya. 8. Simpulan. Dalam simpulan yang dibahas pembuktian hipotesis dari penelitian, ditulis ringkas yang memuat informasi yang cukup sehingga pembaca mengetahui bahwa telah membuktikan hipotesis yang telah dilakukan dan dalam mengetahui kelebihan dan kekurangan metode. 9. Daftar pustaka. Menurut Gross-Skrap tahun 1997, 213 yang dimaksud dengan daftar pustaka atau bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel. Daftar pustaka pada karya ilmiah ditulis langsung setelah teks berakhir atau tidak perlu ganti halaman baru. Sedangkan daftar pustaka pada makalah, buku, atau penelitian ditulis dengan berganti halaman baru. Jenis penulisan daftar pustaka diberi judul daftar pustaka, dicetak tebal dengan huruf tegak kapital semua. Ada beberapa fungsi dari daftar pustaka. 1. Untuk memberikan informasi. 2. Untuk memberikan arah bagi para pembaca. 3. Untuk memberikan apresiasi. 4. Untuk menjaga profesionalitas. 5. Untuk melihat kebenaran bahan yang dikutip. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami berikan dapat bermanfaat bagi para pendengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.